Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, silakan memposisikan diri Anda. Iya, baik. Perkenalkan, nama saya Sri Ainun Citra Putri Pertiwi. Saya biasa dipanggil Ainun. Ini saya sebagai konselor yang akan bersama-sama dengan Anda pada sesi konseling pada hari ini. Kalau boleh tahu, nama Anda siapa ya? Dan Anda lebih nyaman dipanggil dengan sebutan apa? Nama saya Ingrid Cahyani. Mbak boleh manggil saya Mbak Inggit aja, Mbak. Oke, baik. Mbak Inggit asalnya dari mana, Mbak? Asal saya dari Sulawesi Tenggara, Mbak. Oke, baik. Jadi gimana nih keadaan Mbak Inggit pada hari ini? Um, Agak sedikit kurang naik badan sih, Mbak. Tapi sejauh ini masih bisa melakukan aktivitas. Gitu, Mbak. Oke, baik. Kurang baik ya, tapi saya harap baik dan sehat walafiat ya Mbak. Iya, amin. Uh, Sekarang kita sudah paling online, lagi mana nih? Lagi di rumah atau mungkin di tempat saudara? Kebetulan lagi di rumah, Mbak. Lagi di rumah ya. Boleh tahu sekarang lagi sibuk apa nih? Hari ini saya lagi sibuk work from home. Kemudian melakukan aktivitas-aktivitas biasanya setiap hari gitu, Mbak. Oke, berarti sibuk banget ya Mbak. Ya, lumayan sih. Oke, baik Mbak. Terkait sesi konseling kita ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal ya Mbak. Jadi pada hari ini saya sebagai konselor yang akan bersama-sama dengan Mbak pada sesi konseling pada hari ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena Mbak sudah bersedia untuk melakukan sesi konseling dan memberikan kepercayaan Mbak kepada saya selaku konselor. Iya, Mbak. Baik Mbak Inggit, selama sesi Mbak bisa dengan santai dan nyaman menceritakan ataupun permasalahan yang Mbak rasakan sekarang. Semua hal yang Mbak Inggit ceritakan pada hari ini akan saya jaga kerahasiaannya. Namun jika nanti dalam cerita Mbak ada informasi mengenai pihak ketiga, misal anak, teman, orang tua, ataupun Mbak berada dalam situasi yang terancam jiwanya, saya dengan terpaksa akan meminta bantuan kepada atasan saya. Sampai di sini apakah bisa dipahami Mbak? Iya, Mbak. Oke, baik. Kalau begitu, kita bisa langsung ya Mbak. Iya, Mbak. Baik Mbak, jadi apa yang membuat Mbak ini memutuskan untuk melakukan sesi konseling online pada hari ini Mbak? Alasan saya ingin melakukan konseling online hari ini karena saya lagi dalam kondisi gundah gulana, di mana saya ingin keluar dari pekerjaan atau tetap melanjutkan pekerjaan saya. Alasan saya ingin keluar yaitu karena saya tidak nyaman dengan atasan saya yang selalu memperlakukan saya secara tidak adil. Seperti itu, Mbak. Oh, jadi ini terkait masalah Mbak Inggit, Mbak. Iya, Mbak. Mungkin bisa dijelaskan lebih jelas Mbak terkait masalah yang sedang Mbak hadapi sekarang. Jadi gini, Mbak, saya bekerja udah hampir 2 tahun. Uh, Sudah 6 bulan sejak pergantian bos saya yang lama ke atasan saya yang baru. Saya diperlakukan tidak adil. Saya pernah sekali melakukan kesalahan dan atasan saya marah besar, padahal kesalahan yang saya lakukan bisa dibilang tanda permasalahan yang tidak berat gitu, Mbak.
cuman dibesar-besarkan oleh atasan saya. Jadi selama 6 bulan setelah kejadian tersebut, saya bekerja lebih secara terpaksa, tidak ada rasa nyaman, dan saya kehilangan motivasi lagi untuk bekerja gitu, Mbak. Baik, begitu ya Mbak. Ini terkait ketidaknyamanan Mbak buat kantor Mbak ya. Eh, Boleh tahu Mbak sudah berapa lama permasalahan ini berlangsung? Hampir 6 bulan gitu, Mbak. Oke, sudah sekitar 6 bulan ya. Kira-kira perasaan perasaan tidak nyaman seperti apa sih yang maksud itu? Ya, saya kerap kali mendapatkan jam kerja tambahan dari atasan saya, padahal sudah ada ketentuan jam kerja yang seharusnya saya tanggung jawabkan gitu, Mbak. Jadi atasan saya itu sering menambah-nambahkan jam kerja saya. Kemudian seringkali tiap saya memberikan hasil laporan saya, atasan saya malah menolaknya secara kasar gitu, Mbak. Jadi saya merasa tertekan, jadi saya tidak nyaman bekerja di kantor, di perusahaan saya, Mbak. Baik, mungkin Mbak Mbak ngasih Mbak tugas, ngasih Mbak kewajiban terlalu banyak yang dapat memberatkan Mbak ya. Iya, Mbak. Oh Mbak kan sudah sekitar 6 bulan nih rasanya. Apakah ada perasaan lain yang Mbak rasakan, misalnya takut ataupun Putus, Mbak. perasaan yang lain gitu Mbak? Ulangi pertanyaan. Oh, oke, saya ulangi. Mbak baru saja bilang kalau Mbak mempunyai rasa tidak nyaman sudah kurang lebih 6 bulan ya Mbak. Kira-kira selain rasa tidak nyaman tersebut, apakah ada perasaan lain seperti misalnya Mbak merasa takut saat bertemu dengan bos Mbak ataupun perasaan lain Mbak? Kalau ada, boleh Mbak ceritakan? Ada, Mbak. Saya kerap kali takut untuk berbicara kepada atasan saya ataupun berkonsultasi ke atasan saya gitu, Mbak. Kerap kali ketika saya ingin melaporkan hasil pekerjaan saya, tetapi saya secara tertekan aja gitu, Mbak, harus secara terpaksa memberanikan diri. Padahal saya merasa tiap kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil ataupun kata-kata yang kasar kalau dari mulut atasan saya merasa sedih banget, Mbak. Sampai di rumah nangis kayak gitu. Baik, jadi Mbak sering merasakan perasaan tidak nyaman juga takut ya ketika bertemu dengan atasan. Iya, Mbak. Apakah Mbak sudah pernah membicarakan hal ini kepada atasan Mbak mungkin atau misalnya teman-teman sebelumnya Mbak? Kalau ke atasan saya belum pernah sih, Mbak, tapi kalau teman kerja, saya sering kali meluapkan isi hati saya bercerita dengan teman kerja saya. Baik Mbak, setelah Mbak diskusikan hal tersebut kepada teman-teman Mbak nih, kira-kira apa tanggapan teman-teman Mbak terkait masalah tersebut Mbak? Mereka cuman gimana ya, karena kita sama-sama karyawan, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Mbak. Kayak udah nyerah. Atasan saya juga orangnya yang keras kepala, jadi saya nggak bisa berbuat lebih lagi, Mbak, karena kita berada di bawah itu. Teman saya juga kerap kali bingung juga, Mbak, mau ngasih saran kayak gimana. Oke Mbak, setelah Mbak mendiskusikan kepada teman-teman Mbak, gimana pendapat teman-teman Mbak? Apakah cuma Mbak aja nih yang merasa kalau misalnya Mbak diberikan beban yang berat terhadap atasan Mbak?
Mbak, atau teman-teman sekitar Mbak juga merasakan dampak yang sama? Enggak, Mbak. Saya saya yang diperlakukan secara tidak adil oleh atasan saya. Saya udah lihat sendiri di kantor pun seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi Mbak merasa cuma Mbak sendiri ya. Um, apakah ini mempunyai dampak terhadap kinerja Mbak di kantor? Iya, Mbak. Jadi saya eh apa ya, tiap kali mau buat laporan ataupun hasil pekerjaan saya itu saya merasa sangat tidak puas gitu, Mbak. Karena saya juga merasa kurang produktif bekerja, ada perasaan yang sedikit terbebani, tentunya sedikit malas, motivasinya udah hilang, semangat kerjanya juga udah hilang gitu, Mbak. Cukup banyak ya Mbak dampaknya terhadap kinerja Mbak. Iya, Baik, tentu saja tidak mudah bagi Mbak dalam semua ini dan untuk melewati semua ini sendirian, apalagi kantor adalah suatu tempat di mana kita tuh sehari-hari pasti harus ke sana, harus bersosialisasi dengan orang-orang di sana, apalagi masalah Mbak dengan atasan Mbak, seorang yang harus memimpin Mbak dalam bekerja ya Mbak. iya, Mbak. Em, Kira-kira nih Mbak, tadi yang sudah Mbak ceritakan, apa sih yang menjadi kekhawatiran terbesar Mbak? Khawatirnya saya ya, saya khawatir banget, Mbak, kalau misalnya saya harus terpaksa dikeluarkan atau saya yang harus benar-benar terpaksa untuk keluar dari pekerjaan saya dan saya akan susah mendapatkan pekerjaan baru, Mbak. Oke, baik Mbak Inggit. Dari sharing perdana kita pada hari ini, boleh tahu nggak harapan Mbak Inggit seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Harapan saya lebih berani untuk berbicara akan pendapat saya ke atasan saya. Saya bisa lebih baik lagi dalam bekerja, saya bisa lebih produktif lagi, dan itu aja sih, Mbak. Baik, saya harap semua harapan dapat kita capai satu-satu ya Mbak. Mungkin pada sesi konseling hari ini cukup sampai di sini. Saya minta maaf jika untuk sesi konseling selanjutnya akan segera kita lagi nanti mungkin dari Mbak dapat menghubungi kami atau kami akan menghubungi Mbak. Baik Mbak, sampai di sini dulu mungkin ya. Terima kasih atas waktunya pada hari ini. Selamat siang Mbak. Ya, siang, Mbak. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak. Oke, silakan duduk dengan senyaman mungkin. Iya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ingrid Cahyani, biasa dipanggil Inggit. Di sini saya sebagai konselor yang akan menemani Anda selama proses konseling. Boleh tahu nama Anda siapa? Perkenalkan nama saya Sri Ainun Dewi. Biasanya dipanggil Ainun. Oke, baik. Saya panggil Mbak Ainun atau Kak Ainun? Mbak Ainun boleh Mbak. Oke, Mbak Ainun ya. Mbak Ainun gimana kabarnya? Lumayan baik sih. Alhamdulillah ya. Semoga lekas baik lagi secara pulih. Asal Mbak Ainun dari mana? Asal saya dari Sulawesi Mbak. Sulawesi, wah lumayan jauh ya, Mbak. Dan aktivitas sehari-hari Mbak Ainun apa nih yang lagi buat sibuk-sibuknya nih, Mbak? Kuliah sih ya Mbak. Kuliah dan juga saya punya beberapa time kebetulan. Oh, part time ya, Mbak. Wah, sepertinya jadwal Mbak Ainun sangat sibuk. Oke, Mbak. Sebelum memulai konseling, saya sedikit menjelaskan mengenai konseling ini ya, Mbak. Selama proses konseling, Mbak Ainun bisa menceritakan dengan tenang tanpa perlu merasa khawatir. Semua hal yang Mbak Ainun ceritakan kepada saya akan saya jaga kerahasiaannya. Namun,
Jika nanti dalam cerita Mbak ada informasi mengenai pihak ketiga, misalnya anak, orang tua, teman, termasuk Mbak sendiri berada dalam situasi terancam jiwanya, maka saya akan menginformasikan pada atasan saya. Apa cukup dipahami, Mbak? Iya, Oke, baik Mbak. Jadi kita mulai saja ya sesi konselingnya. iya Mbak. Jadi apa yang akhirnya membuat Mbak Ainun memutuskan untuk melakukan konseling online hari ini? Jadi Mbak sekarang kan lagi pandemi ya Mbak. Iya. Eh, Terus eh, penularan COVID-19. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan sesi online dibandingkan dengan sesi konseling tatap muka Mbak, seperti itu. Iya, terkait permasalahan apa boleh tahu Mbak? Boleh diceritakan. Jadi gini Mbak, eh, kira-kira 2 tahun lalu keluarga saya kan sempat bertengkar hebat ya Mbak, sampai-sampai orang tua saya memutuskan untuk pisah. Nah, saya tuh sekarang lagi bingung banget Mbak, semenjak orang tua saya pisah. Mereka juga tinggalnya udah nggak bareng saya sama adik-adik saya lagi Mbak. Jadi saya punya 2 adik, satu masih SMA dan satunya masih SMP Mbak. Sekarang saya yang menjadi orang tua ganti dari orang tua saya kepada adik-adik saya Mbak. Oh, jadi Mbak Ainun menjadi tulang punggung keluarga ya Mbak untuk menghidupi kehidupan adik-adik Mbak. Iya Mbak, benar seperti Ketika orang tua Mbak Ainun bercerai, itu pada saat usia Mbak Ainun berapa Mbak? saat saya 18 tahun kayaknya Mbak, kalau nggak salah ingat. Wah, saya pernah mendapatkan klien dengan masalah yang sama seperti Mbak Ainun. Tentunya itu permasalahan tersebut bukan hal yang mudah untuk dilewati pada usia tersebut ya Mbak. Lalu bagaimana perasaan Mbak ketika mengetahui orang tua Mbak akan bercerai pada saat itu? Boleh diceritakan lebih lanjut Mbak? Perasaan saya jujur banget, jujur aja ya Mbak, saya sedih banget, terus saya juga bingung, saya pusing, saya juga bingung gitu Mbak, kayak gimana ya ke depannya gitu, adik-adik saya, apalagi adik-adik saya masih kecil-kecil banget Mbak, masih sekolah gitu Mbak, terus mereka harus hidup tanpa kedua orang tua. Maksud saya walaupun orang tua saya masih ada Mbak, tapi mereka benar-benar udah kayak bukan orang tua lagi gitu Mbak, udah lepas penuhnya kepada adik-adik saya dan saya Mbak, seperti itu. Apa yang Mbak Ainun rasakan ketika orang tua Mbak Ainun bercerai setelah proses perceraian tersebut Mbak? Yang saya rasakan banyak ya Mbak, saya sedih banget, saya juga bingung, linglung, kepada masa depan adik-adik saya, masa depan saya, apalagi adik-adik saya masih sekolah semua, jadi saya bingung. Mereka misalnya ngomong ke saya, mereka pengen ke sekolah atau ngambil raport, diambilin orang tua. Tapi saya bingung gitu Mbak, saya kan nggak tahu gitu ya gimana caranya biar kayak orang tua saya mau. Soalnya saya juga kalau ngomong sama orang tua Mbak, pasti ujung-ujungnya bertengkar Mbak, kayak gitu. Apakah Mbak Ainun sudah pernah berbicara pada salah satu orang tua Mbak untuk mengenai masa depan adik-adik Mbak, tentang kekhawatiran-kekhawatiran Mbak terhadap uh, akan sekolah adik-adik Mbak seperti itu Mbak? Tentu aja udah ya Mbak, saya udah coba komunikasikan beberapa kali, tetapi saya nggak dapetin feedback kali Mbak. Jadi mereka tuh kayak bodo amat gitu Mbak sama adik-adik saya, sama masa depan adik-adik saya juga. Saya ngerasa kayak mereka nggak buat pergerakan sedikit pun Mbak. Jadi Mbak merasa terbebani juga ya Mbak? Iya Mbak. Soalnya sekarang kuliah Mbak, saya juga harus kerja. Saya harus kerja buat memenuhi kebutuhan hidup saya, kebutuhan adik-adik saya, bayar sekolah adik-adik saya. Gitu Mbak.
Mbak Ainun, hebat sekali ya Mbak, bisa bertahan di posisi yang sesulit itu. Oke Mbak, apakah Mbak pernah bercerita kepada teman, sahabat Mbak terkait permasalahan yang Mbak alami tentang perasaan-perasaan yang bergejolak di dalam hidup Mbak? Belum pernah sih Mbak. Saya takut aja Mbak kalau misalnya saya ceritain masalah saya ke misalnya temen atau misalnya orang-orang terdekat saya. Saya takutnya adik-adik saya tahu Mbak dan mereka bakal kalau misalnya kakaknya tuh cuman pura-pura kuat gitu Mbak. Saya nggak mau ngelihat adik-adik jadi sedih Mbak. Jadi saya nggak berani nyeritain masalah siapapun. Oke Mbak. Wah, sepertinya untuk bertahan di posisi tersebut sangatlah berat ya Mbak. Iya Mbak. Oke Mbak, jadi harapan Mbak mengikuti konseling hari ini apa Mbak? Harapan saya sih Mbak, saya harap kedepannya saya bisa lebih kuat lagi, saya bisa ngadepin adik-adik saya bisa cari jalan keluar, gimana cara biar masa depan adik saya bisa sama kayak anak-anak lainnya gitu Mbak. Saya juga lega bisa ngelakuin sesi konseling hari ini, soalnya saya bisa ceritain sedikit permasalahan saya. Gitu sih Mbak, itu aja. Oke, baik Mbak Ainun. Dari cerita Mbak Ainun dapat saya simpulkan Mbak Ainun merasa khawatir terhadap masa depan Mbak adik-adik Mbak Ainun dan Mbak Ainun terasa terbebani karena tidak mendapat bantuan sepeserpun dari orang tua Mbak Ainun. Gitu ya Mbak Ainun. Iya Mbak. Oke Mbak Ainun, sepertinya konseling online hari ini saya akhiri sampai di sini dulu. Nanti kita akan berjumpa lagi di sesi konseling berikutnya. Terima kasih Mbak sudah mau berbagi cerita. Saya harap semoga harapan Mbak Ainun dapat terlaksana di kemudian hari ya Mbak. Dan semoga Mbak Ainun selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, selamat siang Mbak Ainun. Saya akan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih banyak Mbak.